Halo semua sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Oke, lagi hamil ya? Sebentar lagi persalinan kan? Iya, kalau bunda lagi hamil, bunda wajib nih untuk melihat video ini karena kita akan membahas tentang persalinan. Dan persalinan ini apa saja sih yang bisa mempengaruhi proses persalinan? Iya, perhatikan ya bunda ya, jangan kemana-mana, ikuti terus Dunia Bidan. Ya, persalinan normal itu banyak diidamkan oleh para wanita. Akan tetapi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan proses persalinan itu jadi terhambat. Nah, apa saja sih yang bisa menyebabkan proses persalinan ini terganggu atau menjadi lebih maju atau lebih cepat gitu? Yang proses yang pertama adalah power. Power itu adalah kekuatan ya, jadi kekuatan ibu untuk mengejan. Jadi pada proses persalinan, seorang wanita selalu membutuhkan tenaga atau energi untuk melakukan mengejan. Nah, mengejan ini harus seimbang, harus balance, harus beriringan, jadi bersinergi dengan yang namanya kontraksi. Ya, tapi kalau bunda itu powernya itu kurang, misalkan bunda, aduh aku males makan deh, aduh karena memang kondisi proses persalinan kan ada kontraksi juga ya, maka bunda, aduh aku males buat makan, aduh ini gak nyaman, ini sakit, ini nyeri, ini. Nah, kalau seperti itu nanti bisa menyebabkan kekuatan bunda itu bisa menurun. Makanya selama proses persalinan bunda harus tetap makan ya, harus nutrisinya dijaga. Bagaimana caranya? Ya konsumsi terus makanan ya, kalau bisa yang cair aja, yang mudah untuk diserap ya, yang mudah untuk segera menjadi energi, segera menjadi tenaga untuk bunda, biar tenaga bunda itu tetap strong ya, karena proses persalinan kan dari 0 sampai dengan 10 cm untuk proses pembukaannya, dan ini butuh waktu, tiap orang berbeda-beda. Yang kedua itu adalah passage ya. Passage itu adalah jalan lahir, di mana jalan lahir ini ada yang jalan lahir itu ada yang keras, ada yang lunak ya. Untuk jalan lahir yang keras itu tulang panggulnya ya, tulangnya. Kalau tulang panggul ini longgar ya, tipe-tipe tulang panggul kan beda-beda ya. Kalau tulang panggulnya itu longgar, mudah untuk dilewati si kecil ya, itu akan bisa membuat proses persalinan menjadi sangat lancar. Akan tetapi ada beberapa orang itu yang mengalami yang namanya panggulnya itu tipikalnya adalah tipikal yang sempit ya, atau panggulnya itu kecil dari ukuran normalnya. Kalau panggul ini sempit ya, secara otomatis tidak bisa untuk dilalui si kecil. Nah, ada juga yang namanya panggul lunak ya. Panggul lunak itu berisi otot-otot ya, dari otot-otot yang menopang daripada rahim tersebut. Bagaimana? Kalau ototnya ini kaku ya, jarang dipakai olahraga sehingga ototnya kaku, ini sangat mempengaruhi juga yang namanya proses persalinan. Nah, kalau bunda itu pengen persalinannya menjadi lancar, lakukan saja senam ya, lakukan juga ini pelvic rocking, juga bisa dilakukan untuk pijat perineum. Kalau pijat perineum nanti kita akan membuat atau bunda bisa saksikan video saya yang berikutnya lagi. Berikutnya lagi adalah passenger. Passenger itu adalah penumpang ya. Penumpang itu dalam artian bisa janinnya. Kalau janin itu bisa dari besarannya, bisa dari posisinya. Posisinya bagaimana? Melintangkah atau bujurkah? Bujurnya itu bujur posisi kepala atau posisi sungsang. Karena macam-macam, mungkin posisinya oblik, jadi kepalanya itu enggak ya ada di bawah tapi enggak di jalan lahir, jadi agak serong ini. Kalau melintang kan seperti ini, jadi kalau oblik seperti ini jadinya. Nah, itu dari janinnya, apakah besar atau kecil tadi ya. Terus untuk yang lainnya yang termasuk juga passenger adalah ketuban. Bagaimana dengan ketubannya, sedikit atau banyak
ya. Ini sangat mempengaruhi juga ya. Misalkan proses persalinan pada bayi dengan ketuban ya, ketubannya banyak banget gitu, ketubannya melebihi dari batas wajar ya. Ini melebihi ya, ketubannya lebih banyak. Nah, ini bisa menyebabkan juga kontraksinya jadi terganggu gitu ya. Kalau ketubannya banyak, secara otomatis nanti akan terjadi overdistensi ya. Overdistensi, ketubannya banyak, akhirnya untuk kontraksinya nggak bisa maksimal. Nah, ini bisa mempengaruhi proses persalinan. Atau mungkin ketubannya jadi sedikit ya, sedikit juga bisa mempengaruhi proses persalinan. Nah, yang berikutnya lagi tentang plasenta. Plasenta kan juga termasuk passenger ya, termasuk apa yang keluar dari jalan lahir. Nah, plasenta ini bisa besarannya, plasentanya itu nempelnya terlalu kuat atau tidak, atau mungkin terjadi solusio plasenta. Terus mungkin juga bagaimana dengan posisinya. Kalau posisinya di atas oke, ya, posisinya di atas oke. Kalau posisinya ada di bawah, ya ini terlalu ke bawah ya, atau letak rendah, atau dia terjadi yang namanya plasenta previa. Dan ini sangat bisa mempengaruhi proses persalinan gitu. Nah, berikutnya lagi adalah psikis. Jadi psikis bunda ketika terjadi atau proses persalinan itu sangat mempengaruhi proses persalinan. Ya, psikis ini sebaiknya atau sebisa mungkin itu bunda jaga ya, bagaimana kondisi psikologis bunda itu supaya bisa lebih tenang ya, lebih rileks gitu, nggak kacau memikirkan sesuatu yang wah takut ini, takut ini. Nah, dengan hal ini ya, maka bunda sebaiknya latihan ya, bisa bunda latihan hypnobirthing pada saat bunda hamil, dan ini sangat membantu sekali pada proses persalinan. Senam hamil juga bisa menyebabkan ini. Kalau bunda senam hamil, latihan pernafasan ini bisa lebih mengendalikan stresnya bunda ketika proses persalinan. Nah, proses persalinan dengan posisi bunda yang kondisi psikologisnya nggak stabil itu sangat mempengaruhi proses persalinan. Yang terakhir adalah penolong. Jadi 5P itu yang terakhir adalah penolong. Penolong itu sangat mempengaruhi proses persalinan ya. Jadi kompetensi dari penolong itu sangat mempengaruhi proses persalinan. Misalkan seseorang harusnya belum waktunya mengejar, disuruh mengejar. Harusnya ini bundanya rileks, dia disuruh cepet-cepet ayo ini. Harusnya istirahat, disuruh jalan terus. Nah, ini kompetensi penolong itu juga sangat mempengaruhi ya. Jadi pilihlah tempat persalinan dengan kompetensi yang sangat memadai gitu, baik itu tempatnya maupun juga jadi kompetensinya gitu. Baik bunda, ini tadi yang bisa saya sampaikan 5P tentang persalinan. Jadi power, passenger, psikis, dan penolong. Gimana? Masih bingung? Tulis di kolom komentar kalau bunda merasa ini bermanfaat banget buat temanku, buat saudaraku yang masih lagi dari kondisi hamil, juga bisa di-share media sosial bunda. Juga kalau bunda suka dengan konten ini, silakan di-like supaya saya lebih bisa bersemangat untuk membuat konten. Oke? Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe Dunia Bidan.